Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akuntansi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri. Saya Yunita Dapo Oleh dan ketiga teman saya, Maria Adriana Astibria, Orgelisa Elviani Bria, dan Julfikar NR Menotek. Kepada pemateri pertama, saya mempersilakan untuk mempresentasikan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas menunjukkan kepada saya. Langsung saja latar belakang dari akuntansi bea perolahan atas hak dan bangunan. Ketentuan mengenai bea perolahan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolahan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Bea perolahan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolahan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak berhubungan dengan perolahan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengertian dari BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolahan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolahan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Buku PK Nomor 16 Tahun 1985 tentang pembentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu objek dan subjek BPHTB. Yang pertama, objek dan subjek BPHTB meliputi yang pertama, hak milik. Hak milik adalah ketentuan hukum atas suatu properti atau aset yang memberikan kepemilikan hak untuk mengendalikan, menggunakan, dan mengalihkan properti tersebut sesuai dengan fungsi dan waktu. Yang kedua, harga guna usaha. Harga guna usaha adalah nilai ekonomis yang diperoleh dari pemanfaatan dan kegiatan produktif suatu aset atau sumber daya. Yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk memiliki, memakai, dan memanfaatkan suatu bangunan yang bukan milik sendiri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan untuk menikmati suatu properti atau aset tanpa memiliki hak kepemilikan mutlak. Yang kelima, hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak eksklusif seseorang atau entitas terhadap unit atau satuan tertentu dalam sebuah kompleks atau rumah susun. Yang terakhir, hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak untuk memakai, mengurus, dan mengelola suatu properti atau sumber daya. Yang kedua, subjek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak BPHTB tersebut menjadi wajib pajak menurut UUD BPHTB. Yang berikut, dasar-dasar pengenaan BPHTB. Yaitu yang pertama, jual beli. Jual beli adalah transaksi di mana suatu barang atau jasa ditukar dengan uang atau nilai lainnya antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tukar menukar. Tukar menukar adalah pertukaran barang atau jasa antara dua pihak tanpa melibatkan uang sebagai medium. Yang ketiga, hibah. Hibah adalah pemberian suatu aset atau nilai
kepada pihak lain tanpa mengharapkan pembayaran atau imbalan langsung. Yang keempat, hibah wasiat. Hibah wasiat adalah pemberian harta atau aset berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam surat wasiat seseorang setelah meninggal. Yang kelima, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah merupakan hukum lainnya merujuk pada dana atau pendapatan yang diterima oleh entitas tersebut dari berbagai sumber seperti penjualan produk, layanan atau investasi. Berikut pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah proses di mana hak-hak tertentu dipisahkan dari kepemilikan aset dan kemudian dialihkan kepada pihak lain. Berikut peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap mempunyai kemampuan hukum tetap. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah proses perpindahan hak atas aset sebagai hasil dari keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Berikut pemberian hak baru atas tanah di luar luasan hak. Pemberian hak baru atas tanah di luar luasan hak merupakan suatu tanah kepada pihak lain tanpa melibatkan perluasan dari pihak yang sebelumnya memiliki hak tersebut. Berikut pemabungan usaha. Pemabungan usaha adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas usaha baru atau satu perusahaan mengakuisisi yang lain. Baik, yang berikut pemekaran usaha. Pemekaran usaha adalah proses di mana suatu usaha atau organisasi dengan membuat unit atau cabang baru yang dapat berupa wilayah baru, produk atau layanan. Dan berikut hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa adanya kewajiban pembayaran atau imbalan. Yang terakhir, penunjukan pembelian dalam lelang. Penunjukan pembelian dalam lelang adalah proses di mana penawar yang menawarkan harga tertinggi dinyatakan sebagai pemenang dan memiliki hak untuk membeli barang atau jasa yang dilelang. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu cara perhitungan BPHTB. Nilai perolehan objek pajak. Tema pajak adalah nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan pajak tidak kena pajak. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan perolehan objek pajak kena pajak. Secara sistematis, rumus dari cara perhitungan BPHTB adalah BPHTB sama dengan 5% dalam kurung NPOP dikurangi dengan NPOP TK. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya harap dimaklumi. Terima kasih.